Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membagikan tentang bagaimana melakukan analisa terhadap gaya-gaya dalam pada sebuah struktur. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Jangan di skip, kita lihat sampai habis. Analisa gaya-gaya dalam pada struktur. Untuk memahami definisi gaya dalam pada struktur, kita bisa lihat gambar di layar. Ada sebuah batang ditumpu oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll. Batang ini dikenakan gaya sebesar P. Dari gaya P ini akan diteruskan gaya-gaya di sepanjang batang sampai ke tumpuan. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa gaya dalam adalah gaya yang terdistribusi ke seluruh batang akibat gaya luar yang bekerja dan diteruskan ke tumpuan. Pembagian gaya dalam ini ada tiga. Yang pertama ada gaya dalam normal atau gaya aksial, kita simbolkan dengan X. Kemudian ada gaya dalam geser, kita simbolkan dengan Vx. Dan gaya dalam momen lentur kita simbolkan dengan Mx. Kita lihat yang pertama, gaya normal atau gaya aksial, Nx. Gaya ini adalah gaya yang bekerja pada suhu batang yang menyebabkan terjadinya deformasi aksial. Gayanya adalah seperti gaya tarik. Di sini kita ada sebuah batang A, B. Nah, pada titik A dan B pada ujungnya diberikan gaya tarik. Kemudian jika saya potong sejauh A dari titik sejauh X dari titik A, maka di sini akan mengeluarkan gaya normal. Nah, jika gaya tarik yang diberikan menyebabkan batang yang ditinjau tertarik, maka gaya aksial yang timbul bertanda positif. Namun jika gaya tarik yang diberikan menyebabkan batang yang ditinjau tertarik, maka gaya aksial yang timbul bertanda negatif. Nah, untuk deformasi aksialnya bisa kita lihat begini. Akibat gaya tarik, maka akan terjadi pertambahan panjang sebesar delta X. Kemudian yang kedua, gaya geser atau Vx. Gaya geser ini gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang yang menyebabkan terjadinya deformasi geser. Nah, misalkan kita punya batang AB, di sini kita tumpu dengan tumpuan sendi dan roll. Diberikan gaya besar P tegak lurus terhadap batangnya. Gaya sebesar P tegak lurus terhadap batang AB. Jika kita potong sejauh X dari titik A, maka akan menyebabkan terjadinya gaya dalam geser di sini ya. Nah, jika gaya yang diberikan menyebabkan batang yang ditinjau berputar searah jarum jam, maka gaya gesernya bertanda positif. Namun jika gaya akibat gaya P ini menyebabkan batang yang ditinjau berputar berlawanan arah jarum jam, maka gaya gesernya bertanda negatif. Untuk deformasi gesernya bisa kita lihat begini ya. Kemudian untuk gaya dalam momen lentur, Mx. Gaya momen lentur ini gaya akibat adanya jarak antara gaya luar yang bekerja dengan tumpuan yang mengakibatkan terjadinya deformasi lentur. Nah, katakan di sini kita punya batang AB seperti batang sebelumnya, ditumpu dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll, diberikan gaya sebesar P tegak lurus pada batangnya. Maka jika kita potong sepanjang X dari titik A, di sini akan memunculkan gaya dalam momen lentur ya. Nah, jika gaya momen yang timbul menyebabkan serat atas batang tertekan dan serat bawah batang tertarik, maka momen lentur bertanda positif. Namun jika gaya momen yang timbul menyebabkan serat bawah tertekan dan serat atas batang tertarik, maka momen lenturnya bertanda negatif. Ya, untuk deformasi momen lentur di sini bisa kita lihat ya begini. Nah, kita masuk ke contoh soal.
Di sini ada sebuah batang AB yang ditumpuk oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll, kemudian diberikan gaya 50 kN, miring sebesar 45 derajat pada titik yang kita lihat sejauh 4 meter dari A dan 3 meter dari B. Di sini diminta untuk menggambarkan diagram gaya dalam normal, geser, dan momen nyeri batang yang di samping. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar diagram benda bebasnya terlebih dahulu atau DBB-nya. Nah, DBB-nya dapat kita lihat pada gambar di layar. Di sini tumpuan digantikan dengan gaya-gaya yang sesuai dengan jenis tumpuannya. Untuk tumpuan sendi ada gaya vertikal dan horizontal, yaitu RAY dan RAX. Kemudian untuk tumpuan roll hanya bekerja gaya vertikal saja, yang di sini adalah RBY. Nah, gaya 50 kN untuk bisa kita menghitungnya dengan mudah, kita uraikan terhadap komponen X-nya dan komponen Y-nya. Sehingga untuk komponen Y kita hasilkan 50 sin 45 yaitu 35,35 kN, dan untuk 50 cos 45 pada sumbu X-nya itu nilainya sama 35,35 kN. Maka untuk langkah setelah kita gambarkan diagram benda bebasnya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung gaya reaksi tumpuan ini, yaitu RAX, RAY, dan RBY. Ini bisa kita hitung dengan persamaan dasar kesetimbangan, di mana untuk sigma Fx sama dengan 0, RAX-nya dapat kita peroleh sebesar minus 35,35 kN. Artinya di sini arah yang semula kita asumsikan ke kanan, yang RAX-nya ke kanan, itu berubah arahnya ke kiri, ya. Namun nilai minus ini bukan berarti hasilnya minus, ya. Hasilnya tetap 35,35 kN, hanya saja untuk menunjukkan bahwa arahnya itu berbeda dengan arah asumsi sebelumnya. Kemudian untuk menentukan besarnya reaksi tumpuan RBY bisa kita hitung menggunakan sigma momen di titik B, ya, sigma momen di titik B. Nah, sigma momen di titik B sama dengan 0. Untuk sehingga di sini setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai RAY-nya sebesar 15,15 kN. Arahnya tetap ke atas, ya, sesuai dengan asumsi di awal. Sehingga dapat kita cari nilai RBY di sini, yaitu dengan persamaan sigma FY sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai RBY-nya sebesar 20,20 kN, positif hasilnya, arahnya tetap ke atas sesuai dengan asumsi di awal. Yang kedua yang kita lakukan adalah membagi batang-batang tersebut per segmennya. Nah, artinya di sini pembagian segmen pada batang ini bisa kita lakukan ketika batang akan mengalami perubahan geometri atau adanya gaya-gaya luar atau gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, di sepanjang itulah kita mulai pemotongannya. Nah, pada gambar kita bisa memotongnya untuk potongan yang pertama atau segmen pertama pada garis tegak putus-putus warna biru. Itu untuk segmen pertama. Kemudian kita potong yang kedua atau segmen kedua di sini, yang di antara gaya luar dan B, ya. Kita lihat untuk potongan yang pertama tadi, yaitu pada daerah X1 dari 0 sampai 4 meter. Nah, kita setelah dipotong ini maka akan timbul gaya-gaya dalamnya, yaitu gaya dalam PX, gaya dalam aksial atau gaya dalam normal, dan gaya dalam momen lentur, ya. Gaya aksial NX itu dapat kita hitung dengan
persamaan dasar kesetimbangan. Kita gunakan sigma Fx sama dengan 0, sehingga gaya dalam normalnya Nx kita dapatkan 35,35 kN. Ini arahnya ke kanan tetap. Nah, artinya di sini batang mengalami gaya tarik, ya. Batang mengalami gaya dalam tarik. Kemudian untuk gaya gesernya bisa kita hitung dengan persamaan sigma Fy sama dengan 0 di sini, sehingga nilai gaya dalam gesernya Vx sama dengan 15,15 kN. Arahnya tetap ke bawah. Nah, di sini nilainya positif, ya. Sehingga kalau positif maka batang pada sisi A ini, sebelah A ini akan mengalami gaya memutar batang ini searah dengan jarum jam, ya. Kemudian untuk gaya momennya atau gaya dalam momen lenturnya Mx, di sini sigma Mx sama dengan 0. Nah, sigma momen di titik X sama dengan 0. Mx kita peroleh sebesar minus 15,15 X1 kN meter, ya, kilonewton meter. Ya, kita lihat untuk X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen lenturnya 0. Untuk X sama dengan 4, kita dapatkan momen lenturnya minus, ya, minus 60,6 kN, ya. Sehingga di sini kalau kita perhatikan bahwa gaya geser itu ternyata merupakan turunan pertama dari fungsi turunan pertama dari momen terhadap X, ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian kita lakukan pemotongan untuk segmen kedua sepanjang X2, ya, sepanjang X2, maka akan timbul gaya-gaya dalamnya, yaitu Nx, Vx, dan Mx, ya. Pada daerah X2 dari 4 sampai 7 meter, untuk gaya aksial Nx bisa kita hitung dengan sigma Fx di sini sama dengan 0, sehingga Nx nya kita peroleh sama dengan 0. Artinya pada rank ini atau pada daerah ini tidak terjadi gaya normal aksial. Untuk gaya geser Fx nya kita hitung dengan sigma Fy sama dengan 0, sehingga gaya geser kita peroleh hasilnya minus 20,2 kN, ya. Artinya gaya geser di sini menyebabkan batang yang kita tinjau itu berputar berlawanan arah jarum jam, jadinya begitu. Kemudian untuk gaya dalam momen lenturnya atau Mx nya, di sini sigma momen di titik X sama dengan 0, kita peroleh persamaan Mx di sini 20,2 X2 dikurang 141,4 kN meter. Untuk X sama dengan 4, hasilnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu minus 60,6 kN meter. Untuk X sama dengan 7, ternyata hasilnya momen lenturnya sama dengan 0, artinya dia kembali ke posisi semula di sini. Di sini juga terjadi bahwa gaya geser itu merupakan persamaan turunan pertama dari momen terhadap X, ya. Langkah yang keempat kita lakukan yaitu menggambar gaya-gaya dalamnya dan kurva elastik batangnya. Nah, di sini kita lakukan untuk menggambar gaya dalam aksial dulu. Kita peroleh hasilnya tadi gaya dalam aksial dari 0 sampai 4 itu 35,35 kN. Untuk potong yang kedua 0, ya. Kemudian untuk gaya gesernya, di sini kita dapatkan hasilnya positif dari 0 sampai 4 15,15 kN. Kemudian dari 4 untuk segmen kedua tadi dari 4 sampai 7 itu kita peroleh hasilnya minus 20,20 kN, ya. Kemudian dia akan balik lagi menjadi 0, ya. Dia akan balik lagi menjadi 0 di sini pada saat 7, ya, saat
jarak batang 7. Kemudian untuk gaya momen lenturnya kita peroleh di sini, maksimumnya kita peroleh tadi minus 60,6 kN meter kan di titik pada X sama dengan 4. Nah kemudian untuk kurva elastik, karena momen lentur menyebabkan serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, di sini momen lenturnya bernilai positif ya, bernilai positif. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini kita lihat kurva elastiknya melengkung ke bawah akibat momen lentur, sehingga serat atasnya tertekan dan serat bawah di sini tertarik. Artinya momen lentur yang terjadi bernilai positif. Nah, pada titik yang digambar itu terjadi momen maksimumnya sebesar tadi 60,60 kN ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi bahwa pada tumpuan roll di sini batang bergeser seolah lepas gitu ya. Karena apa? Karena untuk sendi roll ini kan tidak mampu menahan gaya horizontal. Nah, makanya batangnya tidak tertahan ya, Namun pada tumpuan sendi batang ini dapat mempertahankan posisinya. Ya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan untuk analisa gaya dalam ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.